Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Jupi Eka Romadona, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Lempung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Istilah pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal yang berupa tugas atau ulangan harian. Selain itu, saya pun beranggapan jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil, sehingga murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke tercapainya materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat pada setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi tanpa memikirkan bagaimana cara materi itu dipahami sepenuhnya, sehingga sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kognitif saja, namun juga afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh dengan kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak memiliki keunikan sendiri dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Saya harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, serta menerapkan pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh dengan memerdekakan anak. Karena tugas guru adalah menuntun, membimbing ke arah yang lebih baik, dan menjadi contoh atau teladan bagi murid, baik dari perkataan, tingkah laku, dan sikap. Demikian paparan dari saya. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.